Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatera Asyamariyah State Islamic University North Sumatra UI Sumatera Utara Pusat pengembangan iptek dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila Undang-Undang Dasar 45 menuju masyarakat sejahtera bersama UIN bangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN jayakan Indonesia bersama bangun peradaban dunia Al-Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatera Asyamariyah State Islamic University Angkatan Sumatera UIN Sumatera Utara Pusat pengembangan iptek dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila Undang-Undang Dasar 45 menuju masyarakat sejahtera bersama UIN bangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN jayakan Indonesia bersama bangun peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dan menjelaskan makalah kami yang mengenai dasar teoretik konstitusi dan implementasinya. Sebelum kami menjelaskan atau mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami sebagai kelompok 7. Saya Fahmi Anwar Tanjung sebagai pembicara yang pertama, dan kemudian nanti akan dilanjutkan oleh saudara Al-Fahri Akbar sebagai pembicara yang kedua. Saya sebagai pembicara yang pertama dalam hal ini akan menjelaskan mengenai konstitusi. Namun sebelum kita sampai pada konstitusi, kita harus paham sedikit banyaknya tentang negara. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Bahkan pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat merumuskan pengertian negara secara beraneka ragam. Contohnya Aristoteles yang hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi merumuskan negara dalam bukunya Politika yang disebutnya sebagai negara polis. Yang pada saat itu negara masih dipahami sebagai suatu wilayah yang kecil. Namun berbeda pula dengan konsep negara oleh Niccolò Machiavelli yang merumuskan negara sebagai negara kekuasaan. Dan ditulis di dalam bukunya Two Principles yang dahulu merupakan buku referensi para raja. Machiavelli memandang negara dari sudut kenyataan bahwa dalam suatu negara harus ada sesuatu yang dimiliki oleh seorang pemimpin negara atau raja. Raja sebagai pemegang kekuasaan negara tidak mungkin hanya mengandalkan kekuasaan hanya pada suatu moralitas atau kesusilaan. Kekacauan timbul dalam suatu negara karena lemahnya kekuasaan negara. Bahkan yang lebih terkenal lagi, ajaran Machiavelli yaitu tentang tujuan yang dapat menghalalkan segala cara. Akibat ajaran ini muncullah berbagai praktek pelaksanaan kekuasaan negara yang otoriter, yang jauh dari nilai-nilai moral dan lain sebagainya. Oleh karena itulah muncul konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis secara istilah, yang artinya adalah konstitusi, konstituer, artinya adalah terbentuk. Konstitusi adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini, konstitusi ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum, termasuk dalam bentuk struktur,
prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya. Ada yang mendefinisikan konstitusi dari berbagai hal. Contohnya saja adalah definisi dari Herman Heller tentang konstitusi, bahwa konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat, yang selanjutnya dijadikan satu kesatuan kaidah yang dalam hal ini mengandung pengertian yuridis. Kemudian, konstitusi atau undang-undang dapat dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi, sebagaimana yang kita pahami bahwasannya di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi merupakan hierarki yang paling atas sebagai acuan dari undang-undang yang berada di bawahnya, sehingga undang-undang yang berada di atas dan undang-undang yang berada di bawah itu harus saling berkesinambungan dan tidak sama sekali jangan sama sekali undang-undang yang berada di bawah itu bertentangan dengan undang-undang yang berada di atasnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh pembicara yang kedua, Saudara Al-Fahri Akbar Pratama. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan yang telah dibaca oleh Saudara Fahmi Anwar Tanjung. C. Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan Negara. Undang-Undang 1945 mendapati tempat tertinggi menurut jenjang norma hukum. Undang-Undang 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. 1. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia dalam sejarahnya. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pertama kali ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-undang yang ditetapkan oleh PPKI tersebut sebenarnya merupakan hasil karya BPUPKI melalui sidang-sidangnya dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Hasil karya BPUPKI berupa rancangan pembukaan hukum dasar dari BPUPKI itulah yang selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-Undang Negara Indonesia setelah mengalami perubahan seperlunya oleh PPKI. Sidang PPKI pertama berlangsung tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan 3 keputusan penting. Yang pertama, mengesahkan rancangan pembukaan hukum dasar negara dan hukum dasar sebagai Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNPI untuk membentuk Presiden. Sidang PPKI mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar ini berlangsung sangat singkat, yaitu kurang lebih 2 jam. Namun dengan semangat persatuan dan keinginan untuk segera membentuk konstitusi negara, maka penetapan Undang-Undang 1945 berjalan dengan lancar. Penetapan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia oleh PPKI dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, pengesahan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang terdiri dari 4 alinea. 2. Pengesahan batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. 2. Proses amandemen Undang-Undang 1995. Amandemen artinya perubahan. Mengamandemen artinya mengubah atau menggandakan perubahan. Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak
yaitu hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang. Perkembangan selanjutnya muncul istilah amandemen undang-undang yang artinya perubahan undang-undang. D. Ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia Undang-Undang 1945. Yang pertama, bentuk negara adalah kesatuan. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. Yang ketiga, sistem pemerintahan adalah presidensial. Yang keempat, sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Bentuk negara kesatuan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan, bukan serikat atau federal. Namun penetapan ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.